Wah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bapak menggantikan Bu Ros untuk menjelaskan DKK Farmasi karena Bu Ros ada halangan, yaitu mertuanya sedang meninggal. Jadi hari ini Bapak akan menggantikan mengajarkan tentang DKK Farmasi. Oke, kita langsung saja untuk hari ini yang Bapak ingin jelaskan, yaitu tentang menganalisis resep dan salinan resep. Apa itu Pak salinan resep? Nah, resep pasti kalian sudah tahu ya. Resep itu permintaan tertulis dari siapa? Yang boleh membuat resep itu dokter atau dokter gigi. Ya. Kepada siapa? Yang boleh menerima resep hanya apoteker atau apotek. Nah, baik dalam bentuk paper, kertas ya. Nah, kalau zaman sekarang karena sudah kemajuan zaman, bisa menggunakan elektrolit. Bukan elektrolit, elektronik. Nah, maksud Bapak seperti itu. Oke. Nah, untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien. Loh Pak, yang menggunakan elektronik tadi siapa Pak? Biasanya rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya ngeling. Jadi nanti ada komputer di mana di depan komputer itu ada di depan dokter dan ngeling langsung ke apotek. Jadi nanti pasiennya langsung aja ke apotek untuk mendapatkan resep. Resep itu selalu ditandai ini. Makanya tadi Bapak praktikum menjelaskan R strip. Nah, itu mesti khas dari resep, mesti ada itu. Nah, artinya apa? Resipe itu artinya ya. Ambillah. Nah, resep itu cara untuk diartikan umum adalah formularium medici. Terbagi menjadi dua. Formularium official dan magistral. Official itu jika tercantum dalam farmakope dan buku-buku standar lainnya. Nah, magistral itu resep yang ditulis dokter menurut pendapatnya sendiri. Kadang-kadang merupakan gabungan dari formularium officialis dengan penambahan atau pengurangan. Nah, ini yang pada umumnya disebut resep. Nah, nek official itu biasanya sesuai wis plek triplek nang buku farmakope opo none ya ikut ditulis. Atau buku standar yang lain. Tapi nek magistral kadang dikurangi, dikurangi dosis ini. Perlu obat radang ditambah obat radang ini. Jadi seperti itu. Itu adalah gambaran formula registrar. Nah, kelengkapan resep seperti tadi harus ada apa Pak? Harus ada satu nama, alamat, nomor izin praktek, ini harus pasti. Kenapa? Kalau resep-resepnya narkotik itu wajib ini harus dilihat, SIP namanya, surat izin praktek dokter. Nah, dokter gigi atau dokter hewan pun harus ada SIP-nya. Tanggal penulisan resep kalau tidak ada ya dikonsulkan. Nama setiap obat, komposisinya, R, PCT. Nah, PCT toh, kan nggak ada dosis ya, harus ada tulisannya. Dosisnya berapa ini? Setengah tablet kah, 500 mili kah, atau berapa? Harus ada. Nah, R itu biasanya ditanda tangan kiri. Berarti R itu nggak boleh ini, misalkan resepnya R itu nggak boleh taruh di sini, jadi harus di sini. Nah, ini nggak boleh. Tanda tangan para dokter, penulisan resep sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi setiap resep yang sudah ditulis R-nya itu harus ada tanda tangannya dokter. Wajib Pak. Ketika ada obat yang diganti. Nah, ini kalau misalkan obat diganti. Nah, terus nama pasien wajib, jenis hewan kalau misalkan hewan ya, umur, alamat. Yang paling pasti yang diresep itu adalah nama pasien dan serta alamatnya. Yang pasti ya. Tanda seru atau para dokter untuk resep yang mengandung jumlah dosis maksimal. Nah, jadi tentang dokter ini bisa kita dibagi menjadi beberapa. Satu, di setiap R. Setelah tulisannya jelek di jelek nanti diterjemahkan jenis suaranya ya.
Setelah tulisan R bla bla bla, nah ada. Terus nah enggak yang diganti R misal Sun Mall, adalah dicoret diganti Lana Mall. Nah ini harus ada para dokter. Kedua apa namanya, obat narkotik. Harus ada coretan dan tanda tangan. Kalau narkotik itu coretannya merah. Kalau tropik coretannya itu merah. Kalau psiko biru. Nah, itu coretannya. Nanti bisa dijelaskan. Yang penting kalian paham dulu. Ini bisa dipraktekkan ketika kalian nanti sudah PKR. Nah, coretan dan tanda tangan. Maksudnya biar Pak? Nanti Bapak tunjukkan caranya. Nah, seperti ini. Contoh resep ya. Nah, itu harus ini para dokternya harus ada di setiap R. Kalau ini CTM kita ganti, misalkan ganti Dexa, ini juga harus ada tanda tangannya. Misal ini ada kodein ya, kodein, nah 50 mg. Ini juga harus di garis merah di bawah kodein harus ada tanda tangannya. Misal ini ada katakanlah obat psiko itu diazepam. 10 mili. Nah, ini juga harus di garis bawah tanda tangan. Garis bawahnya biru. Loh Pak, itu abang Pak. Nah, di sini Bapak nggak ada warna biru. Makanya Bapak pakai warna yang merah. Ini biru ya. Nah, oke lanjut. Nah, kita kaji. Ini nama dokternya sudah, SIP-nya sudah, alamat sudah, jam prakteknya sudah, tanggal sudah ada, R sudah ada, nama pro sudah ada, alamat sudah ada, umur sudah ada. Lanjut. Kelengkapan resep. Ada yang namanya yang perlu kalian hafalkan adalah ini. Inskriptio. Inskriptio itu adalah yang bagian atas ini. Nah, bagian ini namanya inskriptio. Nah, ya, tulisannya Bapak agak lupa nulisnya. Inskriptio. Nah, terus ada lagi bagian resep selanjutnya yang R, signatur. Nah, jadi yang ini itu namanya signatur, anak-anak. Ini tuh namanya signatur. R-nya toh. Nah, terus ada lagi yang namanya paraf dan tanda subskrip. Nah, oh maaf, signatur itu adalah aturan pakai ya bagaimana ya? Signatur signatur aturan pakai dikali sehari. Terus ada yang namanya subskripsio, itu tanda tangan paraf. Nah ini subskripsio. Subskripsio. Nah ada yang namanya berikutnya invokasio. Invoka. Nah, invoka itu berarti suara, perintah. Nah, berarti ini invokatio. Nah, ada yang namanya ordonatio, jumlah. Nah, ordonatio. Ordonatio. Nah, inskripsi bagian tanggal itu adalah R-nya, itu adalah isi R-nya, itu signatur, terus paraf subskripsio. Nah, paraf subskripsio itu juga ini tuh masuk subskripsio. Nama alatnya menyesuaikan literatur yang kita. Jadi seperti itu saja. Oke lanjut. Nah, yang berhak nulis siapa Pak? Ya pasti dokter yang berhak nulis resep itu. Dokter hewan ya boleh untuk hewan ya.
Untuk dokter gigi boleh, dokter umum boleh, dokter spesialis apalagi. Nah, ketika kalian menemukan kata-kata ini di resep, walaupun di apotek itu antri sudah 20 resep yang antri, tapi datang satu lagi yang tulisan ini, Sito, Urgent, Statin, PIM. 20 ini kita eliminasi dulu. Kerjakan yang ini dulu, nak. Kenapa? Urgent. Biasanya resep ini itu harus segera mbok layani karena berhubungan dengan nyawa. Nah, makanya ketika resep itu, Pak, tulisannya di mana atau Pak? Tulisannya itu di sini loh. Biasanya ada yang di sini Sito. Ada yang di sini Sito, biar terlihat. Pokoknya ada di bagian yang terlihat. Nah, ketika mendapatkan tulisan Sito, Urgent, Statin, PIM, maka resep yang sudah duluan antri kita eliminasi dulu. Kita utamakan ini. Kenapa? Karena nyawa hitungannya. Nah. Terus ada juga kata-kata berikutnya selain urgent pengobatan segera itu ada yang namanya ITER. Nah, ITER itu artinya pengulangan. Nah, pengulangan itu ITER satu kali, artinya dapat diulang satu kali. Nah, diulang satu kali. Nah, artinya resep asli satu diulang satu, berarti dia dapat dua. Nah, ITER dua kali sama, diulang dua, resep asli satu, berarti tiga. Nah, jadi intinya ITER berapapun itu ditambah satu. Kenapa? Resep aslinya. Pak, ITER 5 kali, Pak. Ya dapatnya 6 kali dia. Pengulangan 5 kali, resep asli 1 kali. Oke, paham ya untuk ITER ya. Terus ada fungsi komponen resep. Ada fungsinya sebagai remedium kardival. Itu adalah zat khasiat utama. Misal ada katakanlah asam salisilat, vaselin, ada mentol. Nah, dari 3 resep ini siapa yang kardimal, Pak? Yo, asam salisilat. Kenapa? Karena dia khasiat utama. Yang pendukungnya, Pak, mentol. Itu sebagai penunjang kerja khasiat. Nah, terus korigennya, Pak. Korigen itu penambah zat tambah rasa. Biasanya ini pada sirup. Nah, terus excipientnya, Pak. Excipient itu zat tambahan atau basis kalau dalam salep itu adalah vaselin. Nah, lanjut. Macam-macam korigen. Nah, korigen ini biasanya yang kita gunakan untuk sirup. Ada actation, nah, biasanya untuk memperbaiki khasiat utama. Nah, ordoris, ordo, bau. Saporis, rasa. Kolor, warna. Solubilis, nah, memperbaiki kelarutan. Ini contoh-contoh dari tadi. Nah, sulfadiazin itu jelas kardival. Etnabik, remedium adjuvan. Laktosakarum itu pemanis. Pemanis adalah berarti memperbaiki rasa. Rasa. Berarti sapo. Nah, laktosa berarti konstituen atau excipient. Oke ya. Nah, salinan resep. Nah, kopi resep ini sering banget kita temui. Nah, jadi harus ada nama, alamat, tanggal, dan selainnya. Nah, ini adalah contoh salinan resep. Ketika sudah kita berikan, kita harus kasih date. Ketika belum kita berikan, no date. Itu wajib, Pak, ya. Bapak kasih contoh ya. Soalnya nanti kalian juga akan sering menemui kopi resep. Jadi Bapak kasih contoh saja. Kopi resep yang akan kalian buat nanti adalah bentuknya seperti ini. Untuk praktikum di TPI.
Nah, ini adalah contoh kopi resep. Misal, fokus, tulisan Bapak memang jelek, tapi tetap fokus saja ke resepnya. Anggap ini resepnya, Dokter Thomas. Nah, R, PCT, nomor 10, S3DD1. Nah, terus R, sirup OBH, nomor 1, S3DD1 CTH. R, CTM setengah tab, laktosa 100 mg, MF Dain Cup DTD nomor S3DD1. Nah, sudah. Fokus ya. Contoh. Ini ada iter ya. Nah, Pak, ini yang kosong ternyata adalah CTM, Pak. Yang kosong adalah sirup OBH, Pak. Cara nulisnya gimana, Pak? Nah, sudah. Kita balik lagi ke sini. Tulis namanya, tanggal itu harus ada 2 ya. Diingat ya. Tanggal itu ada 2, diingat. Nah. Yuk. Nah, tanggalnya ditulis. Tanggalnya berapa, Pak? Tanggal di sini adalah tanggal resep. Jadi tergantung resepnya tadi tanggal berapa. Misal resepnya tanggal 6, Pak. Ya sudah, tulis saja tanggal 6. 6 bulan 8 2021. Nomor resepnya, Pak, boleh diawur 1. Dokternya, Pak. Nah, dokternya siapa? Dokter Mas tadi toh? Nah, Dokter Thomas. Nah, misal pro-nya Pak Nani. Umurnya sekalian 7 tahun. Nah, alamatnya Pati, misal ya. Nah, R-nya tulis, berarti PCT. Nah. Nah, coba tulis pakai pen aja ya, PCT nomor 10. Oh, ternyata kosong, Pak, tadi. S3DD1. Tulis persis ya. Ini tuh tulis persis semua, plek, nggak usah diganti. Terus tinggal di sini nanti karena itu kosong ya. Nah, kosong kan tadi ya. Nah, karena itu tadi kosong, berarti ini garis, kasih garis berarti kosong, berarti kan nggak ada nedet. Nah, ada strip, nedet strip. Nah, terus tadi apa? R sirup OBH nomor 1 S3DD1 CTH. Nah, karena sudah kasihkan det. Terus berikutnya R CTM setengah tab, laktosa 100 mg, MF Dain Cup DTD nomor 10 ya. S3DD1. Nah, karena tadi ini iter itu harus ditulis iter dulu tetap. Nah, tetapi di sini apa, Pak? Karena pertama kali berarti det orik. Nah, Pak, tanggal ini tanggal sesuai dengan tanggal sekarang. Kalau tanggal atas itu tanggal resep. Diingat itu baik-baik. Kopi resep memiliki 2 tanggal. Nah, jadi tanggal sekarang berarti 0,989. PCC Pro Coffee Confirm berarti telah disalin sesuai dengan resep asli. Nah, tanda tangan. Kasih. Nah, sudah selesai. Pak, nek misalkan dia sudah ini dibawa besok,
Saya nulisnya kopi resep ini gimana Pak? Sama, tetap tulis semua. Kalau sudah mbok serahkan berarti det. Kalau belum mbok serahkan berarti net. Ketika ini, jadi kan kita ngerubah ini, ya tulis saja R, nah, bawa tebus, bawa lagi ya ini ya, berarti R, CTM, yang lain di atas tulis persis, step, iter 2 kali, laktosa 100 mg, MF Pulv Dain Cup, DTD numero 10, nggak muat ya ini ya. Nah, S3DD1. Nah, karena ini sudah dead orik, jadi dead iter 1 kali. Jadi pertama kali dia dead orik, dia nebus lagi, tulis nanti dead iter 1 kali. Dia nebus lagi, ya udah tulis semua persis, dead iter 2. Dia nebus lagi, wes gak sambut tulis kopi resep. Kenapa? Karena sudah 3 kali. Resep asli, resep ini, resep ini. Jadi dead iter ini nggak boleh ya berarti ya. Nah, kenapa? Karena sudah dapat 3 kali. Nah, asli resep. Nah, terus resep kopi resep kedua. Nah, kan iter 2 kali itu dapatnya 3. Asli, penebusan pertama, penebusan kedua. Nah, minta lagi Pak, nulisnya sih dead iter 2 kali. Tapi kalau ketemu, nah, ketika kalian iter 3 kali, ketemu dead iter 3 kali, itu artinya nggak boleh dilayani. Kenapa? Sudah habis. Dead ketemu iter podo-podo sudah 3 kalinya, atau podo-podo ini misalkan 2 kali, ini ketemu dead iter 2 kali, nggak boleh dilayani. Artinya apa Pak? Itu sudah habis. Jadi seperti itu. Oke ya. Nah, oke. Jadi mudah kan? Pokoknya gaya gampang aja, nggak usah gaya susah. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, istilah kopi resep itu bisa disebut juga apograf, bisa disebut juga salinan resep, bisa disebut juga exemplum, atau juga bisa disebut juga AFS thrift. Jadi nggak masalah. Kopi resep itu disimpan di atau resep semuanya disimpan di apotek itu selama 3 tahun, terutama ya narkotik. Jangan dimusnahkan dulu sebelum 3 tahun. Kenapa? Kalau ada audit dari BPOM, itu nanti kita akan resiko ketika kita musnahkan sebelum 3 tahun. Kenapa Pak? Ya untuk barang bukti selama 3 tahun itu masih bisa kita pertanggungjawabkan. Etiket. Ya, etiket seperti yang Bapak contohkan tadi, harus ada nama, nomor telepon, SIPA, apotek, nama tempat, tanggal, nama pasien, aturan, parah pembuatan obat. Ketika dia bentuknya cairan, maka harus diberi kocok dah. Cairan ya ini ya bentuknya ya. Harus ada dikocok dahulu. Ketika obat keras, misal dikasih resep obatnya pirang-pirang, tapi ada obat kerasnya, berarti harus ada, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, ketika antibiotik harus dihabiskan, wajib. Tuh, selek. Oke. Lanjut. Macam-macam etiket. Etiket memiliki 2 warna. Sebentar. Oke, suara Bapak sampai habis. Etiket memiliki 2 warna, yaitu warna putih dan biru. Warna putih untuk obat dalam, warna biru untuk obat-obat luar. Selap, krim, itu biru. Nah, sudah.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan dipelajari. Nanti ada post test, silakan dikerjakan. Terima kasih.